Ya, virus corona menyebar begitu cepat dan banyak memakan korban. Dan sejauh ini masih belum ada obat ataupun vaksin yang dapat melindungi manusia dari pandemi ini. Nah, para ahli kesehatan di seluruh dunia sekarang ini sedang bekerja keras untuk segera menghasilkan vaksin untuk COVID-19. Nah, dengan segala daya upaya, akankah titik terang pembuatan vaksin COVID-19 ini segera terlihat? Insight kali ini akan membahas perkembangan penelitian vaksin COVID-19 dan apa saja strategi yang dilakukan untuk mempercepat pembuatan vaksin ini, khusus di Indonesia. Bersama saya, Desi Anwar. Penyebaran virus corona di dunia semakin hari semakin meningkat. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 6 Mei 2020, sudah ada 3,5 juta kasus positif corona yang tersebar di 215 negara. Sejauh ini masih belum ada obat ataupun vaksin yang dapat melindungi manusia dari pandemi ini. Para ilmuwan dunia tengah berjuang untuk mengembangkan vaksin anti-COVID-19, termasuk di Indonesia. Pemerintah menugaskan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman memimpin konsorsium untuk membuat vaksin anti-COVID-19. Sebab lembaga ini diketahui punya fasilitas, kemampuan, dan pengalaman dalam pembuatan vaksin. Lambat laun, titik terang penelitian pun membuahkan hasil. Lembaga Eijkman untuk pertama kalinya berhasil menyelesaikan pemetaan sekuen asam nukleat RNA penyusun genom virus corona. Dengan menggunakan alat Next Generation Sequencing, tim Eijkman berhasil memetakan genom 3 isolat virus yang berasal dari 3 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Data awal dari 3 isolat ini akan sangat bermanfaat bagi penelitian lanjutan terkait epidemiologi, pengembangan vaksin, dan obat antivirus. Sambil menunggu vaksin ditemukan, pemerintah terus berusaha menekan penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, menyebar rapid test ke seluruh pelosok daerah, hingga menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Ya, penyebaran virus corona yang belum bisa dihentikan membuat para ilmuwan melakukan penelitian dan pemetaan karakter dari virus corona yang kini berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan vaksin yang bermanfaat dalam penanganan pasien dan sekaligus menghentikan penyebaran COVID-19. Lalu sejauh mana perkembangan penelitian vaksin COVID-19? Telah hadir di studio bersama saya Wakil Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Herawati Sudoyo, di bidang penelitian fundamental ya. Halo Prof. Halo, Hera, apa kabar? Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Iya, kita social distancing Ya, tentu saja. harus ya. Tapi pasti ini lembaga Eijkman paling ini ya sibuk ya saat-saat sekarang ini. Sangat sibuk kita. Baik itu dalam percepatan diagnostik maupun dalam risetnya. Kan Iya. misi kita riset ya. Iya, Jadi dan kita ke situ. saya lihat kalau sekarang ini justru kita sangat membutuhkan ya para ilmuwan untuk memberikan kita pencerahan supaya kita mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Apalagi COVID-19 ini mungkin kita semua merasa sudah pakar, sudah paham, tapi masih banyak tentu saja yang kita belum ketahui. Nah, salah satunya ini adalah mengenai vaksin, ya katanya sekarang sedang dikembangkan bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena kalau tidak ada vaksin ini ya sulitlah untuk menangani pandemi ini. Tapi sebelumnya mungkin Profesor Hera, apa sih sebenarnya vaksin ini? Ini kan kata-kata yang selalu kita gunakan, dan apa yang proses ya vaksin ini sehingga ini merupakan salah satu cara ampuh untuk menangani pandemi seperti ini. Iya, aneh ya bahwa istilah itu sebenarnya sudah sering kita bicarakan, tetapi
kalau ditanya vaksin itu apa, mungkin Dan cara sebagian bekerjanya orang juga bagaimana, tidak tahu. Ya. dan pembuatannya Ya, seperti betul. apa. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah suatu senyawa, apapun juga materi yang apabila diberikan atau dimasukkan ke tubuh manusia atau hewan atau satwa, itu akan menyebabkan atau merangsang terjadinya pembentukan antibodi atau zat anti terhadap apapun yang kita masukkan. Jadi kalau COVID-19 tentunya relevan ya sekarang, ya kita akan memasukkan atau memberikan vaksin dari apakah itu virusnya sendiri atau yang dilemahkan ataupun fragmen atau bagian lah dari virus itu. Ya. Jadi itu. Nah, Prof, ini kan kita virus ya, tapi kan ada juga yang bakteri. Nah, ini kenapa vaksin yang diperlukan misalnya, tapi bukan misalnya antibiotik. Ini kan juga menjadi sumber kebingungan juga bagi masyarakat ya. Jadi ini ada dua yang sebenarnya terpisah. Antibiotik itu adalah penanganan, dia akan mematikan. Sedangkan kalau vaksin itu pencegahan. Jadi kalau diberikan kepada kita, kita membentuk zat anti sehingga suatu saat kita terpapar dengan virus, kita sudah punya penangkalnya. Sedangkan kalau antibiotik ataupun obat-obatan virus itu berarti dalam tubuh kita ada virus, mungkin tidak ada sama sekali perlawanan sehingga kita perlu untuk mematikan virus tersebut. Ya, jadi vaksin itu untuk mencegah, sementara antibiotik atau obat-obatan itu untuk penanganan, pengobatan. Nah, di Indonesia ini kan sebenarnya kan sudah biasa lah kalau dari kecil, dari baby sampai tumbuh berkembang ini kan selalu divaksin. Ya. Nah, apa-apa saja sebenarnya vaksin yang sudah kita kembangkan dan berhasil dikembangkan dan sampai saat ini terbukti bisa mencegah berbagai macam penyakit? Banyak sekali sebenarnya ya kita sudah mengenal vaksin itu, tapi ambillah contoh satu vaksin campak. Nah, vaksin campak itu memang diberikan kepada kita waktu masih kecil, waktu masih bayi, ya. Terus dan itu jelas kalau kita diberikan vaksin kelihatannya itu nantinya akan ada anti atau zat anti terhadap vaksin, terhadap virus tersebut. Nah, contohnya adalah bahwa ada penyakit campak yang kemudian tiba-tiba ada di Indonesia. Dari mana datangnya dan kenapa kok ada lagi? Rupanya memang tidak ada vaksinasi pada daerah tersebut karena ya ada kelompok yang memang tidak suka dengan pemberian vaksin. Jadi kalau sehari-harinya itu mungkin contohnya tuh itu ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana vaksin itu dapat menangkal penyakit yang nantinya akan mungkin menginfeksi kita. Ya, dan kita kan di daerah tropis kan memiliki begitu banyak ya macam-macam penyakit, tapi sekarang dan di seluruh dunia kan juga sudah teratasi ya seperti itu campak tadi atau smallpox atau ya macam-macam kolera dan cacar dan lain sebagainya. Itu pengambilan prosesnya, pembuatannya itu sama semua atau tergantung dari sumber virus itu sendiri? Pengambilan maupun cara untuk pembuatan vaksin itu berbeda-beda. Kalau dulu memang di mana kita belum ada teknologi terbarukan DNA dan sebagainya, kita menggunakan virusnya sendiri sebagai sumber. Kita seperti misalnya untuk tetanus, kita mendapatkan anti tetanus itu dengan cara apa? Ya dengan cara penyuntikan pada hewan kemudian diambil misalnya. Nah, sekarang ini itu lebih banyak pada rekombinan DNA atau rekayasa genetika. Rekayasa genetika bisa saja misalnya memasukkan bagian dari virus ke dalam apa yang namanya vektor. Vektor itu pembawa virus. Dan itulah salah satu yang digunakan oleh dua, jadi Oxford dan Cina kan yang sedang melakukan uji klinik, yang salah satu diantaranya menggunakan itu. Jadi sekarang jauh lebih canggih lah dari sekarang itu, jauh lebih canggih, lebih cepat, dan kemudian juga risiko jauh lebih rendah.
gitu. Nah, kembali ke vaksin ini kan ada juga kan yang namanya tuh serum. Nah, ini mungkin antara vaksin dan serum ya kita mungkin meraba-raba ya, rasanya paham tapi sebenarnya perlu pemahaman yang lebih jelas lagi. Apa itu bedanya? Oke. Vaksin itu kan tadi senyawa ya. Ya. Senyawa itu bisa berupa materi dari manapun juga yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa disuntik, bisa melalui inhalasi, macam-macam. Nah, apa yang dibuat oleh sel tubuh adalah kita membuat zat anti. Zat anti diambilnya dari mana diperiksanya? Harus diambil lihat dari serum. Jadi kita mengambil serum untuk melihat apakah sudah ada zat anti. Ini dari darah. Ya, dari bagian dari darah, di mana kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tadi. Ya, dan serum tersebut. kalau kita sekarang memiliki antibodi setelah divaksin, ya, ini 100% akan bisa membuat kita kebal terhadap virus itu. Ya. Dan berapa lama biasanya kalau sudah divaksinasi akan bertahan antibodinya? Virus ini ya, untuk COVID-19 itu adalah virus yang baru. Jadi saya kira semua peneliti di dunia ini pada saat ini tidak berani memiliki keyakinan bahwa apa yang kita pelajari dari virus-virus terdahulu itu betul-betul bisa kita terapkan di sini. Kita bisa menggunakan semua pengalaman itu sebagai landasan, tetapi kalau dibilang bahwa kalau begitu saya yakin kalau kamu punya antibodi sekarang, kamu tidak akan atau terlewat dari penyakit tubuh kalau ada infeksi lagi. Nah itu kita belum tahu. Karena ini masih namanya novel ya, betul, masih baru ini novel sesuatu. virus, itu semuanya tuh masih, dan dia itu berubah dalam arti gejala kliniknya tuh juga kita masih mempelajari kenapa kena semuanya. Iya, gitu. Baik, kita istirahat sebentar Prof, tapi perjalanan kita masih cukup panjangnya, apalagi khususnya mengenai bagaimana proses perkembangan dan juga penelitian yang mencari vaksin untuk COVID-19. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Insight masih bersama Wakil Kepala Lembaga Eijkman dari bidang penelitian fundamental, Profesor Herawati Sudoyo, dan topik kita kali ini sangat penting, yaitu perkembangan penelitian COVID-19. Kita tadi sudah belajar mengenai vaksin, dan vaksin ini sangat ditunggu-tunggu, tapi katanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, khusus mengenai pengembangan dan penelitian terhadap virus COVID-19 ini, apa-apa saja yang kita dengarkan sekarang sudah berhasil melakukan sequencing genome ya terhadap virus ini. Sebenarnya ini kan sudah banyak dilakukan di seluruh dunia juga sequencing ini. Apa yang menarik atau khusus di Indonesia? Apakah virus corona yang ada di Indonesia ini misalnya beda dengan yang ada di China atau sekarang ada di Amerika, dan kira-kira apa ininya tahapan-tahapan dari mengembangkan vaksin ini? Nah, saya kira itu sebenarnya ya kunci ataupun jawaban dari pertanyaan ini. Apakah memang virus Indonesia itu memiliki signatur yang berbeda dengan yang lain-lainnya? Jadi karakteristiknya. Karena yang ingin kita lakukan, memang kalau seandainya sudah kita lakukan analisis, apakah memang virus Indonesia itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat unik. Karena kalau misalnya tadi nanti setelah 100 atau 50 sequence kita sudah miliki dan kemudian itu sama saja, berarti kita sebenarnya bisa menggunakan data dari dunia itu. Tapi kalau sampai dia itu spesifik, maka jalan yang paling baik adalah membuat vaksin yang memang cocok dan sesuai dengan karakter virus itu yang ada di Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana penemuan itu dari genome sequencing ini, apa hasilnya dan kira-kira apakah ada karakteristiknya itu? Ya, jadi semua data genom itu kan harus pergi ke suatu
badan yang memang menyimpan data genom virus COVID dari seluruh dunia. Sudah ada 16.000 di situ. Dan kita kemarin ada pusatnya ya semua. Ada pusatnya. Global Dan Initiative itu on Sharing. terbuka, open, terbuka sehingga para peneliti dunia itu bisa mempelajari dan kemudian juga menggunakan informasi yang ada. Dan kita juga submit ke situ sebagai warga dari warga dunia yang memang harus kita ini nggak merupakan bagian. Jadi apa persisnya yang disubmit? Nah, ternyata yang virus Indonesia itu memang berada di kelompok yang namanya others. Others. Jadi sudah ada clade. Yang lain-lain. Jadi sudah ada clade. Jadi itu adalah kelompokan ya. Ada 3 kelompokan yang virus. Tapi kita itu masuk di others. Kenapa? Berarti kita masih ingin melihat jauh lebih rinci mengenai di mana sih itu tempatnya yang bikin dia menjadi unik itu. Itu masih belum. Tapi bahwa sudah diketahui yang coronavirus di Indonesia itu others itu apa? Nah, others-nya di mana dan apa itu yang kita harus lihat. Nah, kami sendiri karena masih sibuk dengan melakukan sequencing genom-genom yang lain, mencoba mengenyampingkan dulu sampai kita memiliki cukup banyak untuk kemudian melihat pola dari genom yang Indonesia tersebut. Ini. Tapi berapa lama nih proses melakukan genome sequencing ini? Karena kalau tidak salah ini kita cukup istilahnya agak lebih terlambat ya dibandingkan negara lain dalam memberikan genome sequencing ini. Betul. Tapi ada alasannya sebenarnya. Kalau kami mempunyai alasan, karena bukan karena teknologi dan juga bukan karena peralatan misalnya, tetapi kita semua sedang dalam percepatan, sehingga semua SDM digunakan untuk melakukan deteksi. Nah, baru setelah kita itu memiliki robotik untuk dapat melakukan ekstraksi DNA atau RNA virus tadi, barulah kita turun di situ. Jadi apa yang kita lakukan dan apa hasil dari 3 itu hanya adalah kerja selama 2 minggu. 2 minggu, ya. 2 minggu. 1 minggu sebelumnya itu strategi membangun strategi. Jadi bukan karena kita tidak memiliki kurang teknologi atau ilmuwannya, tapi lebih karena teknis ya alasan. Tidak punya waktu. Jadi tapi dalam 2 minggu ini berhasil untuk melakukan. Mungkin untuk kita yang masih awam ini, apa sih persisnya yang dilakukan ketika kita melakukan genome sequencing ini dan mungkin beda antara DNA dan RNA, nah ini perlu dijelaskan, Prof. Jadi virus itu kan ada 2, ada yang RNA dan DNA. Tapi untuk melihat informasi genetik ya yang menyandi, itu kita harus mengambil DNA-nya. Jadi virus RNA tersebut kemudian dibuat jadi melihat DNA-nya, informasinya. Nah, DNA itu bisa dirunut. Jadi kita bisa melakukan perunutan bahasa-bahasanya, JATC dan sebagainya lah. Nah, dari situ kemudian kita lihat bagian-bagian yang penting. Misalnya yang untuk menyandi spike protein. Spike itu yang masuk dan kemudian berikatan dengan reseptor dari manusia. Tanpa itu dia tidak akan bisa berikatan. Demikian juga dari manusianya sendiri, ya dia dua-duanya harus cocok seperti lock and key. Dan virus corona ini karena banyak ininya justru gampang untuk menempel kan ya, lebih banyak, lebih bahayanya di situ Host kan ya. And virus relationship. Gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Buat apa? Ya itu tadi sekarang kita tahu sifat-sifatnya, kita juga bisa tadi bikin ini suatu target obat misalnya, dan juga untuk pengembangan vaksin yang memang utamanya itu. Jadi kalau untuk yang di Indonesia, yang pertama kali kita harus lakukan ya karakterisasi genetik dari Jadi virus. setelah sequencing kita harus menentukan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan prosesnya itu nanti seperti apa. Berarti kan harus dibandingkan dengan yang di contoh-contoh di seluruh dunia itu sendiri. Betul.
ini keadaan anomali ya. Jadi nggak ada keadaan seperti ini di mana percepatan itu didukung di semuanya. Nah, kalau misalnya mestinya tuh 5 tahun, sekarang kita dikasih beban untuk memiliki seed vaksin itu dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun. Jadi biasanya mengembangkan satu vaksin itu memerlukan waktu 5 tahun. 5 sampai Sekarang 10 harus tahun karena 1 kan tahun. harus melewati berbagai macam uji. Tapi bagaimana caranya untuk mengurangi dan apakah nanti akan mempengaruhi kualitas atau success rate dari vaksin itu? Oke, kita harus memilih sekarang mau cara apa. Nah, masing-masing lembaga kalau kita lihat ada 70 itu biasanya itu menggunakan sesuatu yang mereka sudah kuasai. Apalagi zaman sekarang ini, jadi supaya semuanya bisa cepat kan. Nah, jadi apa sebenarnya yang kita kuasai di Indonesia ini? Oke, kami memang sudah memiliki pengalaman waktu itu membuat vaksin untuk hepatitis B. Jadi apapun juga sebenarnya strateginya itu sudah di tangan. Jadi untuk memasukkan ini ke dalam platform yang sudah ada, itu tidak memerlukan effort yang terlalu besar lah. Iya, jadi kalau harus memproduksi dalam jangka waktu 1 tahun, bisa kita, lembaga Eijkman? Lembaga Eijkman tidak akan melakukan produksi. Produksi adalah industri. Iya. Nah, di sini Tapi paling tidak, bagaimana kita melakukan percepatan itu dengan membuat suatu konsorsium. Kita hanya konsentrasi pada risetnya sampai di menghasilkan kandidat vaksinnya. Setelah itu kemudian ada uji klinik, kemudian ada skala produksi, itu semua Bio Farma. Iya, nah kalau dari lembaga ini sampai menimbulkan prototipenya, uji kandidat itu perlu waktu berapa lama? Jadi kita membuat itu dalam waktu 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan gitu ya. Kita sekarang karakterisasi, kemudian kita lakukan bagian yang memang kalau kita masukkan akan menyebabkan respons terhadap pembentukan zat anti. Nah itu harus kita uji juga, kita lihat dengan semuanya informatika. Baik, jadi 6 bulan harusnya 6 bulan harus selesai. Harus selesai ya. Kalau tidak nanti tidak bisa memenuhi 1 tahun ini. Kita istirahat sebentar, Prof. Ya. Dan ini sangat penting sekali karena kalau ya semakin cepat tentu semakin baik dan kita harapkan tentu juga ini bisa dilakukan dengan cepat. Tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Terima kasih masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani oleh Wakil Kepala Lembaga Eijkman ya dari bidang penelitian fundamental Profesor Herawati Sudoyo mengenai ya tantangan ya dan juga perkembangan pembuatan vaksin anti COVID-19 di Indonesia. Dan lembaga Eijkman ini memang dari dulu sudah cukup terkenal ya kalau kita bicara mengenai vaksin dan lain sebagainya. Sekarang sudah berhasil melakukan sequencing terhadap genom ya dari COVID-19 itu sendiri. Sudah berapa jumlahnya yang berhasil di sequence atau di sekarang ini yang sudah kita submit itu 3. 3 pertama dari Indonesia. Tetapi targetnya berapa? Targetnya 100. Tapi sangat tergantung sebenarnya pada dana yang tersedia. Nah, saya mau menanyakan ini kan pasti ada dananya, pasti mahal. Ini bagaimana? Selama ini pendanaan yang dimiliki Eijkman itu dan berapa yang dibutuhkan untuk vaksin ini mungkin bisa cerita? Saya kira curhat kalau boleh. saya kira mestinya sih kita mengacu pada ambillah Cina maupun negara lain yang pada saat ini sedang dan sudah melakukan uji klinik. Itu mungkin yang sebenarnya paling baik untuk dijadikan acuan, patokan. Tapi kelihatannya mereka dari segi pendanaan agak berbeda ya kapasitasnya. Agak berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi tentunya ini kemudian
makanya disesuaikan juga dengan kemampuan dari laboratorium maupun badan yang ada di sini. Nah, rekombinan DNA itu yang menurut kami sih paling mudah dan juga tidak memerlukan dana yang besar, relatif. Ya. Ya, Kalau kita dibandingkan bicara yang lain. mengenai dana yang besar, kira-kira berapa ya dana yang dibutuhkan ya sampai vaksin ini, atau paling tidak sampai uji coba atau prototipe dari vaksin ini bisa dikeluarkan? Berapa sih sebenarnya? Dan menurut saya pasti juga ada lembaga-lembaga Eropa lah yang mungkin bisa membantu. Kita kan tidak harus terus-menerus bergantung kepada anggaran riset ya. Yang kita tahu di Indonesia anggaran riset kita jauh kalau di bawah Singapura atau bahkan Malaysia. Ya, saya kira itu harus disadari ya bahwa dana yang diberikan untuk riset itu sangat-sangat kecil. Apalagi dana yang diberikan kepada, karena kalau seperti ini mestinya sih sebenarnya kalau dananya cukup, lembaga akan bisa memulai dari awal gitu. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Nah, masalahnya adalah bahwa mulai dari uji klinik yang sudah kita lepaskan itu ke industri, itu sama sekali kita tidak mendapatkan bayangan sebenarnya. Karena mereka yang sudah terbiasa dengan itu. Tapi ambillah yang untuk kita sendiri. Nah, kita sendiri berarti kalau memang memerlukan suatu percepatan, pasti ada pengembangan atau pertambahan sumber daya manusia. Karena tugas kita kan masih sebenarnya riset yang lain-lain juga. Iya, jadi SDM-nya juga Jadi tidak ini 100% berarti ada bisa penambahan difokuskan. kegiatan yang memerlukan percepatan juga. Jadi ada percepatan diagnostik, ada percepatan itu. Dan apa yang sebenarnya diberikan kepada kita itu atau yang diusulkan itu masih terlalu kecil untuk dapat memberikan percepatan tadi. Iya, tapi seharusnya kan pemerintah terbuka ya dengan kerja. Ini kuncinya ini kan tidak bisa satu negara yang menangani. Ini kan harus ada konsorsium, kolaborasi. Coba bagaimana? Ini apalagi ini di bawah WHO ya, di bawah Badan Kesehatan Dunia. Pasti ada kerjasama, apa yang kita bisa pelajari dan apa juga yang kita bisa kontribusi. Apalagi kalau ternyata penemuan dari Indonesia itu termasuk others. Ini kan penting kan sebagai kontribusi Indonesia. Apa kira-kira yang bisa Saya kira zaman sekarang ini memang sudah tidak bisa lagi kita bekerja sendiri. Di mana kolaborasi itu merupakan kunci dari keberhasilan di semua bidang. Jadi saya tentunya dalam hal ini setuju bahwa kita memang harus berkolaborasi setelah ini. Bahkan seandainya kita mendapatkan kesulitan, kita itu harus terbuka atas tawaran dari para peneliti dunia yang memang sudah biasa bekerja dalam bidang ini. Nah, kita udah tahu bahwa kita sudah memulai ini, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari daftar yang ada di WHO kan kita banyak sekali di situ, dan itu pun berarti itu mereka-mereka yang sudah mendapatkan bukan legitimasi tetapi sudah direview lah bahwa memang pendekatan kemudian hasil dan sebagainya sudah bagus. Apa kita ke situ nantinya? Harusnya kan gitu kalau misalnya memang ingin itu yang bisa sekarang negara yang paling dekat ya mencapai titik di mana vaksin itu sudah bisa lah ini diproduksi itu siapa? China ya ada pasti. dua ya yang sudah satu. diuji klinik betul-betul untuk akan multi-center dan masuk di dalam namanya solidaritas ya. Jadi berbagai negara itu sudah mendaftarkan diri untuk melakukan uji klinik di negara masing-masing. Itu Sinovac ya dari Cina. Kita sendiri Bio Farma sudah masuk di dalam koalisi untuk epidemic preparedness innovation. Jadi dia akan masuk di situ. Itu akan dicobakan. Dan tentunya kalau memang itu berhasil ya itu berarti kita bisa menggunakan itu sementara. Nah, Prof, ini kita kan mengenal nih virus corona ini kan sebenarnya sudah pernah ya ada pandemi itu SARS sama MERS. Jadi sebenarnya kan basis atau landasannya itu kan sudah ada. Kita tidak harus
memulai dari blank page atau dari nol. Ini kenapa kok sekarang jadi sesuatu yang wah semua Enggak. seolah-olah ini kaget dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kita tidak melanjutkan lah istilahnya penelitian pembuatan Yang dulu vaksin ini setelah SARS ya. dan MERS? Ya, ya. Jadi SARS dulu kan kemudian hilang. Iya. Karena dalam waktu 7-8 bulan tuh penyakitnya hilang. Ya, tapi penyakitnya hilang, company, tapi kan bukan berarti tidak akan kembali lagi. Pharma Kan? tidak tidak tertarik kembali. Nah, yang kali ini Ya Pharma mungkin tidak tertarik, tapi ilmuwan pasti tertarik dong untuk mengembangkan. Justru keluarnya dari ilmuwan. Jadi platform itu ada, dan platform itu yang digunakan oleh Sinovac. Dia menggunakan platform untuk SARS yang tadi nggak jadi itu. Sedangkan yang dari Oxford dia menggunakan pengalaman berdasarkan berbagai macam virus. Itu banyak sekali, MERS, SARS dan sebagainya, Zika, terus plague dan lain-lainnya. Dari situ ininya platformnya dipakai. Nah, jadi setiap negara setiap itu punya platform sendiri gitu. Tapi nanti juga tergantung dari investasi yang dilakukan oleh negara itu ya terhadap riset dan penelitian, pengembangan dan lain sebagainya ya. Betul. Di Indonesia ini ya memang kita masih di bawah, tapi kan sekarang ada ini ya Badan Riset Nasional dan juga BPPT dan lain sebagainya. Ini bagaimana Prof kerjasama kolaborasi dengan institusi lain di Indonesia? Kalau dari sudut kami, justru yang penting tadi kan adalah bagaimana kita mendapatkan seatnya ya. Itu lebih banyak pada cerita maupun studi bagaimana kita melihat tadi kemampuan atau pemilihan dari bagian yang akan menjadikan seed vaksin. Nah itu semuanya tuh fundamental research. Jadi, fundamental research yang dibawahi oleh iya. Di sini universitas dan institusi justru itu. lembaga Jadi riset lain biasanya badan riset yang seperti apa atau kelompok mana yang kita perlukan, kelompok dari universitas gitu. Jadi justru itu kita nantinya, karena ini belum ya, masih karakterisasi genomik, kita memerlukan bantuan dari para pakar dalam bidangnya untuk tahap kedua, tahap ketiganya. Tahap gitu. kedua ini kapan kira-kira akan dimulai? Begitu genomik selesai kita akan mulai ke situ. Dan itu memerlukan tadi 2 bulan. Dan itu ya, tadi, ya. Jadi nanti tapi penting yang kolaborasi dan menggunakan semua sumber ilmu dan keahlian dari pakar-pakar di seluruh Indonesia. Karena tidak semuanya tersedia di tempat kami kan. Dan di dunia ya. Tapi nanti kita tidak akan berkompetisi secara negatif kan dengan negara-negara lain dalam mengembangkan vaksin ini. Ini kan masih dalam semangat kolaboratif. Ini semangat kolaboratif. Sampai saat ini. Semangat bagaimana metode dan teknologi itu bisa digunakan oleh semua. Tentu saja dia nggak mungkin, mereka tidak akan tertarik untuk membuat kecuali dasarnya ekonomi. Membuat vaksin yang khas Indonesia. Tapi Indonesia kan 250 juta ya. Jadi itu, secara ekonomi juga bagus itu. Iya, baik, kita akan istirahat sejenak. Bu Hera, kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, akan segera kembali. Ya, kembali bersama saya dalam Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani Wakil Kepala Lembaga Eijkman dari bidang penelitian fundamental, Profesor Herawati Sudoyo. Ternyata tantangan untuk membuat vaksin COVID-19 ini cukup besar ya, selain harus berpacu dengan waktu, tapi juga anggaran menjadi tentu saja salah satu sumber ya yang penting. Setahu saya di Indonesia ini memang anggaran kalau kita bandingkan antara GDP dan berapa yang dialokasikan untuk riset itu masih 0, sekian, sementara kalau negara-negara ya ini bisa kelihatan juga dari hasil
bagaimana mereka menangani COVID ini, bisa 4-5% dari GDP misalnya, atau Singapura sekitar 2% dari GDP, ini pasti tentu akan menghambat. Nah, kalau setelah 1 tahun vaksinnya berhasil ditemukan, ternyata ini kan sekarang kita sebut ada second wave atau gelombang kedua, dan tadi disebutkan oleh Profesor Hera bahwa kemungkinan vaksin ini karena COVID ini karena masih baru, ternyata bisa mutasi, evolusi, berubah. Ini bagaimana dengan nasib ini pembuatan vaksin ini? Saya kira kan vaksin itu sebenarnya tujuannya adalah membangkitkan imunitas pada orang-orang sehat. Gitu. Nah, kita harapkan bahwa misalnya kalau ini seperti influenza, itu akan misalnya hilang dan kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan vaksin ini. Oh, dan katanya ini kemungkinan akan ada selamanya ya, virus corona seperti virus influenza ini. Seasonal, tergantung dengan jadi banyak musim. Sekali asumsi yang sudah dibuat berdasarkan pola-pola dari infeksi COVID-19 ini. Dan masing-masing saya kira punya alasan dan punya bukti-bukti sendiri. Atau kita bisa harapkan ini sebagai SARS ya, jadi sekali hilang tidak kembali lagi, atau kita harapkan tidak kembali lagi. Bisa juga seperti itu. Tetapi juga tidak ada salahnya apabila memang kita, kalau memang vaksinnya ada, kita bisa gunakan. Karena begini, emerging zaman sekarang ya, yang namanya penyakit infeksi baru timbul, itu adalah penyakit yang dulunya pernah ada juga. Ada yang re-emerging, jadi dulu ada, terus kemudian ada kembali. Nah, kalau kita misalnya tidak tanggap dan tidak juga memiliki proteksi terhadap semua itu, nanti penanganannya akan amburadul. Jadi saya kira tetap saja itu bukannya akan mubazir gitu ya. Dan mungkin justru kita juga harus menyiapkan diri untuk pandemi-pandemi berikutnya. Katanya kan ini tidak akan pasti akan ada lagi kan nanti di kedepan hari. Jadi jangan sampai lengah, dan dari segi risetnya dan penelitiannya harus terus-menerus dilakukan. Saya kira itu ya kuncinya ya, kunci dari suatu keberhasilan. Saya kira itu negara sih, bahwa sains mereka harus kuat sekali, sehingga begitu ada prahara apapun juga itu responsnya bisa cepat sekali. Dan ini harus diprioritaskan, karena kalau masalah kesehatan dan semua orang terdampak ya, ini larinya ke jadi krisis ekonomi, krisis sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di seluruh dunia dan Amerika setelah pemetaan dari COVID-19 ini kan, Amerika Serikat sekarang dengan memiliki jumlah paling besar ya yang positif. Ada katanya obat, ini Presiden Donald Trump kelihatannya sangat antusias sekali. Ada beberapa misalnya yang hydrochloroquine lah, dan kemudian yang terakhir itu remdesivir. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit ini mengenai obat-obatan ini. Ya, sampai dan setahu Prof ini seberapa efektif? Ya, sampai sekarang sih sebenarnya kan kita tahu bahwa belum ada satu obat pun yang paling ampuh ya. Jadi belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang ada adalah bahwa remdesivir ternyata memberikan respons, atau virus memberikan respons yang paling baik dengan obat Mungkin ini. bisa cerita sedikit, remdesivir ini kalau tidak salah ini dulu dipakai untuk Ebola ya? Ya, ini untuk Ebola. Jadi sekarang kan kita tidak punya obat-obatan sebenarnya. Jadi bagaimana kalau kita bisa menggunakan semua obat-obat yang sudah pernah ada untuk COVID-19 ini. Jadi yang kemarin-kemarin itu kan banyak sekali obat-obat yang sudah digunakan. Ternyata itu memang tidak, karena waktunya sangat pendek sekali. Jadi uji klinik itu belum cukup waktu. Nah, sekarang dengan pemberian dari terapi untuk Ebola itu ternyata memberikan gambaran yang paling baik.
Jadi itu yang sekarang akan terus digunakan untuk dikembangkan. uji Nah, klinik dan kalau dikembangkan. hydroxychloroquine untuk kloroquine yang untuk obat malaria kalau Iya, iya. setahu saya. Iya. Itu bagaimana? Karena sudah banyak ini diborong itu di seluruh Ya, orang beli-beli barang kloroquine. itu sebenarnya masuk di dalam salah satu daftar yang tersebut. Tetapi kita melihat juga bahwa banyak side effect-nya. Jadi kami tidak tahu apakah hidrokloroquine ini akan diteruskan atau tidak. Tapi yang jelas jangan Yang- sampai membeli dan mengobati diri sendiri itu kan Yang jelas itu karena hidrokloroquine suka dipakai dan diobatin diri sendiri, saya kira ya. Nah, satu lagi nih yang terakhir yang katanya menjanjikan adalah menggunakan plasma ya tadi ya, serum dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Ini bagaimana? Ide di balik itu sebenarnya ini cukup efektif. Pengobatan dengan apa yang disebut plasma convalescence ya. Convalescence Jadi ya convalescence. Jadi itu adalah pemberian obat yang diambil sebagai kategori obat dengan memberikan tadi cairan plasma. Cairan plasma ini diambil dari yang sudah sembuh. Tetapi ada persyaratannya. Jadi tidak semua sebenarnya orang itu dapat menjadi donor. Ada ininya, ada persyaratannya bahwa dia itu memiliki titer antibodi yang cukup tinggi. Terus kemudian juga tentunya tidak ada penyakit-penyakit lain yang menyertai dan juga negatif terhadap berbagai macam yang sudah di screen ya. Itu juga. Ya, karena ini seperti memberikan dan menjadi donor darah lah Betul, istilahnya. seperti itu, Tapi di sini loh, ini prinsipnya adalah untuk mengambil antibodinya yang Betul. ada di plasma si yang bekas pasien COVID-19 itu. Tapi masih perlu diuji coba dan dikembangkan. Ya, gitu. ini sedang diuji coba kalau misalnya untuk plasma convalescence, walaupun dia itu memang sudah digunakan ya untuk pengobatan-pengobatannya lain, tetapi untuk COVID-19 itu tetap harus dilakukan uji klinik. Iya, itu yang kuncinya lah. Kuncinya, untuk, iya. tahu efektif atau tidak, dan juga Betul. pasti jumlahnya juga tidak sedikit kan nanti harus yang didonasikan kan. Oh iya, iya. Oke, kita break sebentar lagi, Prof. Hera, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight, saya ditemani oleh Wakil Kepala Lembaga Eijkman dari bidang penelitian fundamental, Profesor Herawati Sudoyo. Kita bicara mengenai cara-cara ya untuk menangani dan mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Prof. Hera, kita kan sekarang termasuk Jakarta dan beberapa daerah melakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kan tujuannya kalau tidak salah kan untuk melandaikan kurva ya, flatten the curve. Nah, kita juga lihat mungkin sekarang ada jadwal-jadwal lah untuk mulai melonggarkan PSBB ini. Nah, saat ini kalau tidak salah Indonesia juga sudah sekitar 11.000 ya positif COVID seluruh Indonesia, dan khusus di Jakarta memang ada pengurangan dari segi angka kematian. Nah, ini menurut Profesor Hera, apakah kita memang sudah mulai memperlihatkan gejala kurva yang landai? Tapi kalau kita lihat dari jumlahnya, taruhlah di Amerika Serikat, itu yang tercatat positif, itu 1,3 juta dari negara 350 juta populasinya orang ya. Sementara di Indonesia kita 260 juta orang, 11.000 ini. Kita sebenarnya masih jauh dari peak atau sudah melewati? Ini saya agak bingung dalam hal ini. Sebenarnya kita tidak bisa menyamakan itu dengan Amerika. Kita masih kurang
data-data untuk dapat sebenarnya melihat prediksi dari apakah ini turun atau masih belum mencapai puncak. Nah, kenapa tadi Amerika bisa cepat sekali? Ya karena mereka banyak sekali laboratorium di setiap mau universitas atau laboratorium lain, institusi lain yang langsung bisa dapat membantu dan mendukung deteksi yang cepat dan banyak. Sehingga mereka bisa Sehingga mendapatkan mereka mendapatkan, jumlah. ya betul, Nah, jumlah kalau itu di Indonesia kuncinya di ini situ. idealnya berapa jumlah orang yang atau berapa jumlah tes yang harus dilakukan sebelum mencerminkan keadaan sebenarnya? Kalau saya bisa bicara mengenai lembaga Eijkman sendiri. Kemarin itu kita mulai sebenarnya mendukung deteksi ini mulai 16 Maret. Dari 16 Maret sampai kemarin itu kita menerima sampel sebanyak 10.198. Dan dari situ per 2 Mei itu kita positifnya 1.377. Jadi itu kurang lebih pokoknya yang datang ke lembaga Eijkman itu kurang lebih 30% lah segitu biasanya positif. Nah, menurut Prof. Hera, kita belum mencapai titik puncak dari kurva penyebaran COVID ini atau kapan kira-kira dengan? Karena kan saya lihat kan banyak modeling-modeling yang dilakukan ya. Ya justru itu modeling itu sangat bergantung pada data yang ada, data yang tersedia. Dan modeling terakhir modeling pertama waktu itu dari Yokru puncaknya Mei. Tapi kemudian setelah kita melihat kembali dan makin ke belakang, ternyata yang terakhir tuh dari Singapura melihat prediksi dari berapa sih, kapan sih sebenarnya itu di Indonesia ya. Mereka melihat bahwa kita baru akan 100% hilang mungkin sekitar tanggal 7 September. Jadi masih beberapa bulan lagi. Iya, dan puncaknya itu 24 Juni. Berdasarkan data yang pada waktu dia ambil terakhir untuk prediksinya. Jadi sebenarnya dari data yang kita miliki dan jumlah yang tercatat, ini kan juga ada catatan dari rumah sakit, dari ID dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini hanya tip of the iceberg ya, hanya yang kemarin-kemarin tip of the iceberg. Hanya tip mungkin of the, sekarang udah lereng ya. Sudah mulai lereng ya. Tapi yang jelas kita belum sampai kepada puncaknya, sehingga PSBB ini menurut Profesor Hera kapan bisa dilonggarkan itu? Menurut saya sebenarnya analisis apakah kita itu bisa melonggarkan atau tidak itu kan berdasarkan data. Iya. Nah, data jadi ini sampai saat makin kita harus melihat data tersebut dan kemudian menganalisis apakah dengan percepatan, kita kan sekarang sebenarnya sudah melakukan percepatan itu dengan banyaknya alat-alat yang datang, dengan banyaknya laboratorium yang turut serta. Dan sehingga ada perlonjakan. Dan ada peningkatan dari testing ini. Betul. Nah, ini mengenai tes sekarang, karena kan ini juga cukup membingungkan ya. Ada yang PCR, yang pakai swab, yang katanya memerlukan waktu yang lebih lama, dan sekarang banyak yang dilakukan di mana-mana. Rapid test ini, dan ini juga katanya keakurasiannya dan lain sebagainya. Coba mungkin bisa diklarifikasi lagi perbedaan dan juga mungkin tujuan dari masing-masing tes tersebut. Oke ya, jadi sekarang memang publik itu bingung sebenarnya dengan apa yang namanya rapid test dan apa yang namanya PCR. Sebenarnya kalau dari sudut kami, rapid test harusnya rapid test antibody dan rapid test PCR atau nucleic acid. Karena dua-duanya ada yang rapid test. Dengan alat-alat yang sudah datang sekarang itu jauh lebih cepat. Yang seperti yang digunakan oleh Korea misalnya, itu rapid test PCR. Nah, tapi ambillah, oke, sekarang apa maksudnya rapid test yang kita sering dengar di media. Rapid test itu adalah untuk memeriksa zat anti yang ada di dalam tubuh kita, di dalam serum tadi. Yang menggunakan darah ya, setetes darah itu.
yang akan memberikan gambaran bahwa kita pernah terpapar, terekspos oleh virus tersebut. Nggak tahu di mana gitu kan. Jadi itu bagus untuk kontak tracing. Bagus untuk melihat penyebaran juga di mana saja nih klaster-klasternya. Rapid test itu ya. Nah, yang namanya PCR itu digunakan untuk mendeteksi kita itu ada virusnya atau tidak. Jadi dia betul-betul mencari virusnya. Berarti apa? Berarti kalau misalnya dengan PCR kita positif, berarti dalam tubuh kita itu ada virus. Dan itu memberikan kemungkinan besar atau ini bahwa akan menyebarkan itu ke orang-orang sekitar kita. Nah, tapi katanya rapid test itu bisa false negative dan bisa false positif, dan kalau misalnya positif bisa juga dites lewat PCR ternyata negatif. Nah, ini kenapa bisa dan bagaimana bisa terjadi? Begini, kalau tes antibody itu kan kita punya zat anti terhadap virus. Nah, kadang-kadang ada virus lain yang menyerupai. Jadi dia itu bereaksi, ada cross reaksi, bereaksi silang dengan virus lain. Ambillah contohnya misalnya demam dengue. berdarah ya. Ya, betul. Jadi dia bisa positif, taunya dengue, taunya demam berdarah. Yang negatif bisa saja kalau dia itu imunocompromised. Artinya apa? Artinya dia itu respons imunnya memang buruk. Orang yang anemia, orang yang malnutrisi, orang yang memiliki penyakit-penyakit berhubungan dengan respons imun, itu buruk. Jadi dia akan negatif, padahal mungkin dia positif. Gitu. Nah, yang harus kita setelah itu masih ada lagi tindakan yang harus diteruskan. Kalau positif harus dicek, negatif harus beberapa kali gitu. Ya, jadi kalau positif harus dicek dengan PCR, kalau negatif harus beberapa kali dengan rapid test itu sendiri. Baik, ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita tanyakan, Prof, tapi waktunya sudah hampir habis. Terima kasih banyak, Prof, dan kita harapkan juga penelitian dan pengembangan vaksin ini bisa berlangsung dengan cepat dan dananya juga bisa mendukung untuk upaya itu, karena sekarang kuncinya harus cepat ya, dikasih waktu hanya 1 tahun sebelum bisa dipasarkan dan diberikan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Profesor Hera, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa, stay home, stay safe, bye-bye.